Ya, selamat pagi juga. Ya, masuk ke pembelajaran yang kedua yaitu tentang coding dan kecerdasan artifisial. Jadi hari ini sebelum kita masuk ke pembelajaran, Bapak mau absen dulu. Di kelas ini siapa yang tidak hadir hari ini? Ya, hadir semua ya. Oke, ya, hadir semua. Pelajaran kita dalam pelajaran kali ini adalah peserta didik mengetahui perbedaan antara mesin cerdas dan non cerdas dalam melakukan pekerjaan serta memahami prinsip bahwa mesin cerdas dikembangkan untuk membantu kehidupan manusia. Jadi hari ini peserta didik mampu menjelaskan perbedaan mesin cerdas dengan kata-katanya sendiri. Nanti Bapak kasih tugas setiap kelompoknya atau untuk mengerjakan atau membedakan penjelasan tentang perbedaan mesin cerdas dan non cerdas. Didik mampu menjelaskan alasan suatu mesin digolongkan cerdas dan non cerdas. Ya. Apa sih perbedaan mesin cerdas dan non cerdas? Apa yang dimaksud dengan mesin cerdas dan mesin non cerdas? Baik. Bapak punya sebuah alat. Nah, ini pasti tahu apa namanya. Kalkulator ya. Ini tahu semua kan? Kalkulator. Kalkulator ini disebut mesin atau bukan? Ya, disebut mesin. Alat-alat yang kita gunakan seperti kalkulator, kemudian komputer, laptop atau apa yang seperti yang ada di depan seperti HP, nah, tablet dan lain sebagainya merupakan mesin. Nah, makanya hari ini kita belajar apa sih mesin cerdas dan mesin non cerdas. Nah, dari contoh yang Bapak gambarkan di sini, nanti kita akan pelajari apakah kalkulator ini termasuk mesin cerdas atau non cerdas. Intinya kita tahu dulu, kita paham dulu bahwa oh ini namanya mesin. Nah, kalau meja masuk mesin enggak? Tidak, ya. Berarti kita ketahui dulu, oh kita harus tahu dulu dasarnya bahwa ini adalah mesin. Hanya saja yang mau kita pelajari hari ini, kita harus bisa membedakan bahwa ada mesin cerdas dan non cerdas. Nah, jadi kita harus bisa membedakan. Pertama, kita harus mengetahui, kalian disuruh menentukan bahwa ada perbedaan antara kipas angin dan robot vakum. Tahu kipas angin? Tahu robot vakum? Tadi Bapak buat contoh. Nah, mengapa kalkulator disebut mesin non cerdas? Ini namanya kalkulator, tapi ini disebut mesin non cerdas. Nanti kita akan apa itu mesin cerdas dan mesin non cerdas. Yang pertama kita belajar dari ciri-cirinya. Ciri-ciri mesin cerdas dan non cerdas. Mesin cerdas itu memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan belajar dari data atau lingkungan sekitar. Jadi contohnya atau ciri-cirinya yaitu mampu mengambil keputusan dan memecahkan masalah tanpa pemrograman eksplisit untuk setiap skenario. Contoh, Bapak ada contoh gambar di sini. Namanya ini, tahu? Gambar apa nih? Ya, YouTube. Di bawahnya ada ya seperti TV. Di atas itu adalah mesin cerdas yang digunakan untuk kita menampilkan video dan audio dalam internet. Apa? Dia disebut mesin cerdas. Ya, jadi ciri-ciri mesin cerdas tadi itu bisa memecahkan masalah tanpa pemrograman yang eksplisit. Artinya pintar. Nah, mobil pintar dia disebut mesin cerdas karena dia bisa memprogramkan baik itu arah jalan dan lain sebagainya. Kita tinggal mengetik menggunakan layar. Tujuan kita mau kemana, melewati jalan apa. Nanti mobil pintar ini akan secara otomatis membawa kita ke sana. Nah, akan contoh tadi kalkulator.
Kalkulator, kenapa disebut mesin non cerdas? Karena dia hanya mencari angka-angka yang kita tekan. Contohnya di sini Bapak menulis lagi. Mengetik angka 7 misalnya dikalikan 3. Nah, kita ketik sama dengan, maka hasilnya 21. Jadi semuanya harus kita yang memprogramkan. Tapi dia disebut mesin juga, mesin pencari, mesin pembantu kita karena dia bisa melampaui pikiran kita secara spontan. Jadi dia cepat. Walaupun dalam hal ini beberapa mesin cerdas bisa mengalami kesalahan. Jadi kita harus hati-hati menggunakannya. Nah, jadi kita yang menentukan, kita yang membuat algoritmanya. Jadi dia mesin cerdas itu adalah bisa belajar dan beradaptasi dengan lingkungan. Mereka dirancang untuk meniru beberapa aspek kecerdasan manusia. Berikut adalah beberapa contohnya. Nah, contoh mesin cerdas itu seperti asisten suara atau Google Assistant nih tadi yang Bapak tampilkan tadi gambarnya nih. Nah, ini Google Assistant. Kemudian mobil tadi, mobil otonom tadi, mobil nih. Nah, ini namanya mobil otonom. Atau misalnya dia Tesla. Nah, jadi mobil-mobil canggih yang bisa dijalankan dengan pemrograman tanpa kita yang nyetir. Nah, empat ini adalah mesin cerdas, salah satu contoh mesin cerdas. Kemudian mesin non cerdasnya yaitu adalah perangkat yang beroperasi berdasarkan instruksi yang sudah diprogramkan secara kaku. Jadi mereka tidak bisa belajar atau beradaptasi di luar instruksi awal. Jadi contohnya seperti mesin fotokopi. Jadi fotokopi ini disebut mesin non cerdas karena apa? Misalnya kita memfotokopi sesuatu, berkas atau format sesuatu misalnya yang akan kita fotokopi menggunakan mesin fotokopi. Pada saat tintanya habis atau kertasnya nyangkut, dia tidak akan bisa memperbaiki diri sendiri. Nah, terus kita yang bekerja, kita yang memberikan instruksi, kita yang memperbaiki. Kalkulator. Jadi mesin ini hanya menjalankan operasi matematika saja, tidak bisa menjalankan operasi lain. Tidak seperti Google Assistant, tidak seperti mesin pencari lain, misalnya seperti ChatGPT. Jadi dia lengkap dia. Belajar bahasa Indonesia dia bisa, belajar matematika bisa, belajar lain juga bisa. Nah, jadi bisa kalau ini hanya bisa mengoperasikan matematika yang sudah diprogramkan tadi, yang sudah diketik tadi, misalnya 7 kali 3. Kita yang memprogramkan. Kemudian ada termos otomatis konvensional. Jadi alat ini bisa memanaskan air dengan suhu tertentu lalu mati. Jadi mereka tidak bisa menyesuaikan suhu berdasarkan cuaca atau preferensi dari kita. Nah, ini perbedaan. Disuruh menentukan. Nah, disuruh menentukan mana yang merupakan mesin cerdas dan mana yang merupakan mesin non cerdas. Kemudian yang kedua, memasangkan alasan kalau ini termasuk non cerdas, dia karena apa? Kemudian termasuk ke dalam mesin cerdas karena apa? Kemudian nanti melengkapi tabel, ada cerdas, non cerdas, kemudian alasannya apa? Ya, nih. Bapak bagi dulu per masing-masing kelompoknya. Kalau ada yang belum paham, silakan ditanyakan. Nah, dari 3 tugas yang ada di dalam LKPD-nya, kalau ada yang perlu paham, silakan ditanyakan. Ya, disilang. Nah, dipasangkan dengan garis, ditarik garis. Nah, ya. Kemudian yang termasuk mesin non cerdas dia dikasih tanda silang. Nah, untuk nomor satunya, tugas satunya.
Kipas angin berputar saat dinyalakan. Google Maps memberi rute tercepat. Mesin cerdas atau non cerdas alasan. HP dengan kamera non cerdas karena HP dan kamera kalau kita mainkan maka dia akan hidup kembali. Mesin cuci manual cerdas atau Kelompoknya untuk membacakan hasil presentasinya. Hasil kerja kelompok. robot vakum termasuk mesin cerdas. Kalkulator termasuk mesin non cerdas. Kipas angin termasuk mesin non cerdas. Google Map termasuk cerdas, mesin cerdas. Blender termasuk mesin non cerdas. Google Translate termasuk mesin cerdas. Robot vakum bisa mengendalikan pola ruangan. Kalkulator menghitung sesuai tombol. Kipas angin berputar saat dinyalakan. Google Map memberi rute tercepat. HP dengan kamera non cerdas karena kita yang mengendalikannya. Mesin cuci manual non cerdas karena tidak bisa mengendalikan dirinya. Google Translate cerdas karena bisa memprogramkan dirinya. Ya, bagus, sempurna sekali untuk kelompok terakhir atau kelompok 4. Kita kasih tepuk tangan. Ya. Kelompoknya baik kelompok 1, 2, 3, dan 4 sudah menyelesaikan hasil kerja kelompoknya dan sudah mempresentasikan hasil kelompoknya. Jadi dari hasil ini dapat kita temukan bahwa mesin cerdas dan mesin non cerdas kalian sudah bisa membedakan. Di mana seperti robot vakum itu termasuk mesin cerdas karena dia bisa mengendalikan sesuai dengan algoritma dan bisa membuat pencariannya atau mengenali pola ruangan. Kemudian kalkulator termasuk non cerdas, kipas angin termasuk non cerdas. Kemudian Google Map termasuk mesin cerdas, Blender non cerdas, dan Google Translate termasuk mesin cerdas. Kemudian robot vakum itu disebut mesin cerdas karena bisa mengenali pola ruangan secara otomatis. Sedangkan kalkulator termasuk non cerdas karena menghitung sesuai tombol, hanya bisa menghitung sesuai tombol. Sedangkan kipas angin itu hanya bisa berputar saat dinyalakan. Sedangkan Google Translate termasuk mesin cerdas karena memberi bukan Google Translate, Google Map ya, memberi rute tercepat. Jadi semuanya sudah bisa membedakan antara mesin cerdas dan mesin non cerdas. Jadi sekian pelajaran kita hari ini. Silakan satu orang pimpin doanya. Ayo Resta, pimpin doa Resta. Misalnya. Ya, selamat siang. Ya, boleh.